Ayyuhal hadirin ikhwan rahimakumullah. Kita tentunya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang terbaik, umat yang menjadi teladan bagi umat-umat yang lain. Kenapa demikian? Karena satu-satunya umat dari Rasul utusan Allah, dari seorang Nabi yang hanya beliau yang mendapatkan kewenangan untuk memberikan syafaat, dan hanya umat beliau ketika Rasulullah Muhammad SAW yang tidak beranggapan bahwa hanya yang dijadikan oleh Allah itu sebagai putusan, juga sebagai nabi. Karena dari umat yang lain, bil khusus dari umatnya Nabi Allah Isa alaihissalam, itu menganggap beliau sebagai Tuhan. Makanya umat Muhammad ini jadi contoh buat yang lain yang menyempurnakan dari umat-umat Nabi sebelumnya. Sebagaimana beliau juga yang pertama itu sebagai pembawa kecerdasan akidah, kegelapan kalbu menjadi terang beneran, minal dhulumati ilan nur. Lalu yang kedua sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan juga sebagai apa diutamakan makarimah akhlak. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadanya, juga taat kepada utusannya. Ati Allah wa atibur rasul. Dan caranya itu pertama cinta kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kata Allah, Muhammad sampaikan kepada umatmu, katakanlah pada umatmu, sampaikan kepada umatmu, cintailah aku Allah. Bagaimana supaya bisa mencintaimu ya Allah? Karena kebanyakan umatmu itu cintanya kepada yang selain kau. Ya fattabi'uni, ya ikuti aku di sini adalah utusannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka aku akan balik mencintai mereka, dan mereka akan aku berikan ampunan dosa, karena aku maha pengampun dan maha rahmat, maha kasih sayang. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah, dari syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW atas kewenangannya untuk umatnya. Yang pertama, kita lihat beliau ini seorang Nabi, seorang Rasul. Tentunya ada kewenangan tugas, ada maklumat yang dibawa oleh beliau dari Allah. Nah, tugas beliau sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, itu yang pertama adalah menyampaikan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat di dalam Al-Quran, yang tersirat itu adalah aplikasi yang ada di dalam Al-Quran, yaitu apa? Akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pengen tahu akhlak Rasul, ya itulah Al-Quran. Lalu yang kedua apa lagi? Wa yuzakkikum, mensucikan kamu. Siapa yang disucikan oleh beliau dari nabinya atas Allah kepada Rasul tersebut?
yaitu kita sebagai umat. Dengan apa? Tentunya dengan kewenangan syafaat yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, kita mengajarkan ilmu tentang Al-Quran wal hikmah dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga mengajarkan memberikan paham pengertian tentang apa-apa yang tidak kita ketahui. Itu ada di dalam Al-Quran yang kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Lalu yang kedua, apa lagi yang kita bisa jadikan referensi? Di surah Al-Ahzab yang sering dibaca ketika Maulud Nabi itu ada dua. Yang pertama, Allah tunjuk tentang Nabi itu punya karakter seperti apa. Lalu yang kedua, Allah berikan referensi kepada umat si Nabi tersebut yang mendapatkan syafaat daripadanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, itu untuk nabinya, untuk rasulnya. Untuk umatnya dalam rangka meneladani rasulnya, liman kana yarjullaha wal yawmul akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana, kepribadian dalam diri adalah apa? Yarjullah, berharap atas rahmat Allah. Bagaimana berharap atas rahmat Allah? Ada salah satu di antaranya dalam Al-Quran lagi, karena memang Al-Quran ini akhlak Nabi, tidak boleh lepas daripada Al-Quran. Al-Quran ini pedoman hidup kita. Al-Quran ini pegangan hidup kita. Dan Al-Quran ini juga sebagai jaminan dari Allah setelah Al-Quran yaitu sunnahnya Nabi, berupa keselamatan di dunia sampai dengan akhirat. Jadi Allah berikan jaminan kepada umat Muhammad setelah Nabi Muhammad dikasihnya, itu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kalau memang waktu sudah selesai dan habis saatnya menghadap kepada Allah, sampaikan kabar berita yang bahagia, yang menyenangkan kepada telingaku. Bagaimana nasib umatku setelah aku tidak ada di tengah-tengah mereka? Ini Jibril nggak bisa jawab. Akhirnya Jibril lapor kepada Allah, menanyakan kembali pertanyaan kekasihnya. Setelah turun baru beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku menyampaikan berita dari Allah bahwasanya umatmu akan selamat di dunia sampai akhirat. Berarti semua umat Muhammad itu masuk surga. Ya, umat Muhammad itu selamat di dunia sampai dengan akhirat, masuk surga selagi mereka berpegang kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak boleh lepas daripada Al-Quran dan tidak boleh meninggalkan sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang jadi idola favorit kita dari sunnah Nabi cuma malam Jumat doang sih. Ya, dia yang malam Jumat sunnahnya, wajibnya kapan? Tiap hari. Sunnahnya malam sisanya jadi wajib. Res. Jadi yang dicari bukan sunnah yang seperti itu, tetapi teladannya beliau kita itu. Karena beliau punya akhlakul azimah, kita umatnya akhlakul karimah. Jangan salah. Akhlakul azimah itu perilaku yang agung, yang mulia, karena beliau ini diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau ini faradallahu lahu wa sunnatullah, diberikan kewenangan dari Allah dan sunnatullah kepada karakternya.
Jadi apa yang beliau keluarkan, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan, itulah pengetahuan, pengajaran, penyampaian dari Allah Subhanahu. Termasuk sunatullah diperlakukan kepada beliau. Nabi Muhammad ketika berdakwah di Taif disambut enggak sama orang Taif? Disambut, cuma cara nyambutnya beda. Dengan kayak model saya kalau menghadiri acara maulid luar biasa penyambutan. Sebelum acara datang ke rumah, ya, silaturahim alasannya. Kalau tahunya bawa tentengan plastik gede banget mending satu. Begitu acara dijemur pakai pajero sport kopi. Pulangnya diantar lagi pakai Fortuner Sport New. Tuh. Tapi kalau baginda Nabi disambutnya nggak seperti itu. Baginda Nabi berdakwah disambutnya dengan disambit. Apa disambit? Dibarerogan, dicaci, dimaki, dihina, dihardik, sampai belum giginya papan berdarah-darah. Apakah beliau marah? Tidak. Apakah beliau menyalahkan mereka? Tidak. Yang gara-gara justru malah Jibril. Kata malam Jibril, ya Muhammad tinggal nyebut aja, udah tinggal bilang aja nih mau di gimana ini orang-orang model begini. Apa perlu ini mungkin saya angkat, saya kebalikin ke atas kampung mereka ya, atau kita tenggelamin aja sekalian. Jangan. Kenapa? Karena mereka itu nggak tahu gitu. Kalau mereka tahu aja apa yang aku bawa ini adalah keselamatan buat mereka, jalan untuk mendapatkan keselamatan buat mereka dari Allah, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Dan itu ternyata berlaku di zaman umat Muhammad. Nah, bedanya di situ. Dakwah di zaman Nabi, di zaman Rasul disambut dengan sambitan-sambitan. Nah, dakwah di zaman akhir sekarang untuk umatnya disambut dengan luar biasa. Karena kenapa? Yang didakwahinya udah tahu. Yang disampaikannya itu adalah tentang keselamatan yang Allah tawarkan, yang Allah berikan, tentang rahmat dan ridho Allah yang bakal didapatkan. Kalau zaman waktu itu belum ke situ. Kenapa? Karena kalbunya, hatinya, jiwanya tertutup dari hidayah Allah. Kalau yang sudah terbuka, yang sudah tahu, akan merasa rindu, akan merasa bahagia. Maka Allah akan buka hidayah melalui apa-apa yang mereka sukai. Makanya lapor karena laku fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladannya itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana masalah dari beliau bentuk kita untuk bisa mengharap rahmat Allah. Bagaimana kita caranya untuk bisa mengharap rahmat Allah? Ali Imran 133. Wasyariku ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi. Dengan bagaimana kita yarjullah mengharap rahmat Allah, menyegerakan atau bertomiko mencari metode untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah seluas langit dan waidat lil muttaqin yang diperuntukkan dari Allah buat mereka orang yang bertakwa. Tuh, dari Allah. Lalu yang keduanya apa? Wal yaumul akhir, dan sibuk untuk mengumpulkan bekal dalam rangka menyongsong hari kiamat. Bukan sibuk mengumpulkan harta kekayaan, bukan sibuk berlomba-lomba
untuk punya titel jabatan kedudukan posisi dunia, bukan, tetapi sibuk untuk mencari bekal menyongsong datangnya hari kiamat. Dengan apa? Ya dengan meneladani akhlak Nabi. Mana? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzi yaitu yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i, mereka sekalian memiliki kemampuan untuk bersedekah, peduli kepada sesama, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang nggak aneh, orang kaya punya harta, punya duit banyak, mampu bersedekah, wajar. Yang luar biasa, orang biasa-biasa saja, tidak terlihat perlente, kehidupannya sederhana, tapi dia gemar sedekah. Bicara soal sedekah, tidak langsung kita merujuk kepada finansial. Kalau rujukan utamanya finansial, materi, keuangan, duit, ya katakan semua punya kemampuan. Karena urusan finansial masing-masing berbeda-beda. Makanya di situ yang digarisbawahi bisarai wa dharai itu adalah berbuat baik kepada sesama, peduli kepada sesama. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah itu maha menyukai kepada mereka yang peduli, yang mau berbuat baik kepada sesama, yang menyenangkan hati sesama, yang membahagiakan antar sesama, bukan malah justru saling menjatuhkan, bukan malah justru saling menghina, bukan malah justru saling menghujat. Ini dibuktikan oleh dialognya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Allah, apakah semua ibadah yang aku lakukan sudah bisa membuat engkau senang? Sudah bisa membuat engkau bahagia? Paling tidak sudah bisa membuat engkau, ya Allah, tersenyum kepadaku. Kata Allah, apa aja sih wahai Musa? Pertama, zikir, ya Allah, aku berzikir kepadamu, terus menerus banyak mengingat kepadamu. Apakah dengan zikir yang aku lakukan ini sudah bisa membuat kau senang? Kata Allah, belum. Kenapa? Karena zikir yang kamu amalkan itu hanya untuk dirimu sendiri, bukan untuk aku. Karena dengan zikir akan membuat hatiku menjadi tenang, hatimu menjadi lapang, hatimu akan terpaut kepada apa yang menjadikan ketetapan ridho dan rahmatku padamu. Berarti itu zikir bukan buat Allah, buat kita sendiri. Lalu aku, ya Allah, sudah berpuasa. Apakah dengan puasa yang aku lakukan sudah bisa membuat engkau senang? Kata Allah, belum. Kenapa? Karena puasa juga untukmu sendiri, bukan untukku. Karena dengan kamu melaksanakan puasa, kamu akan bisa mengendalikan hawa dan nafsumu, kemauan dan dirimu itu dari sesuatu yang selain Allah. Kalau sholat, ya Allah, apakah sholat yang aku lakukan sudah bisa membuat engkau senang? Kata Allah, belum. Kenapa? Karena sholat juga untukmu. Dengan kamu melaksanakan sholat, kamu akan terhindar dari perbuatan keji dan waduh, bingung lagi gimana tuh kalau begitu, ya Allah, semua ibadah yang aku laksanakan ternyata untukku sendiri. Apa dong yang bisa untukmu sehingga kau membuat senang? Berbuat baiklah kepada sesama kalian. Karena dengan kalian berbuat baik kepada sesama, aku lebih menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada sesama. Jadi cara membuat Allah senang, cara membuat Allah tersenyum, wallahu yuhibbul muhsinin. Dengan kita punya kepedulian, dengan kita punya rasa toleransi yang tinggi,
Luar biasa para sahabat memberikan contoh kepada kita dengan teladannya beliau mengaplikasikan empat amaliyah dikir dahar, dikir kopi, taman dan manakib. Fasilitas di tiga hal itu saja sudah sangat nampak itu upaya dan usaha untuk wallahu yuhibbul muhsinin. Bikin orang sesama kita senang. Sohibul bait melaksanakan acara, menyelenggarakan manajib ataupun khotaman, datanglah ikhwan-ikhwan yang lain menghadiri, yang punya hajat, yang punya pemangku manajib. Sohibul bait senang ikhwan-ikhwan pada datang dikir bareng, khotaman bareng, manajiban bareng. Yang datang juga dibikin senang sama yang punya rumah pemangku manajib, dikasih kopi, diseduhin kopi, disediain makanan, disiapkan juga santapan jasmani, ada sayur asem, ada jengkol balado, ada sambal lalapan ikan asin. Nikmat lahir, nikmat batin. Tuh contoh Abah memberikan teladan kepada kita bagaimana sih cara untuk bisa membahagiakan sesama kita. Ada nggak unsur sodakohnya? Ada. Yang datang ke tempat pemangku manakib, pemangku hajat tentunya ada nilai sodakoh, waktunya, sodakoh kesempatannya. Komodi lamun kadieuna numpak motor atau numpak mobil daerah teh kudu di bensin kudu dibeli kudu kedu sodako. Sohibul bait pemangku hajat, pemangku manakib menyediakan tempat baik khotaman maupun manakib, mana sodakonya, apalagi udah nggak usah disebut termasuk sodako Ustaz. Sudah datang, benar, pernah didatangkan, benar, sama-sama senang. Yang penting dalam hati kita ya wujudullah wal yawmul akhir. Dengan apa? Wa dzakarallaha katsira, dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada dari mulai maghrib ya berjamaah zikir ya, terus khataman, sholat sunnah. Jadi kalau untuk bicara soal takwa kita udah lebih dulu praktek, baru belakangnya disebut atau diterangkan sampaikan ke tentang takwanya. Karena kenapa? Udah duluan dipraktekkan takwanya. Walaupun takwa kelas kita mah takwa kelas ecek-ecek, sumangat pun lobaan, wegah pun sorangan, mata guru rajin, kumpul hadir. Karena dengan kita sering berkumpul sesama komunitas kita melaksanakan amalia, saling menutupi, saling menyemangati. Makanya saya sampaikan di beberapa hari yang lalu di tempatnya Pak Muhid tentang bagaimana kita mengaplikasikan syariat, tarekat, hakikat sampai mendapatkan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang enggak? Atau jangan-jangan ada yang hadir apa enggak? Ada yang hadir? Ya, saya mengutip kitabnya Syekh Abdul Qadir yaitu Sirul Asrar di bab yang pertama tentang proses manusia menempuh perjalanan menuju Allah. Referensi ilmunya 4: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Di yang 4 ini 3 bisa kita usahakan, bisa kita upayakan, bisa kita perjuangkan, yang disebut dengan mujahadah. Tapi yang satu urusan ma'rifat tidak bisa. Ma'rifat itu hak prerogatif Allah. Allah yang punya kewenangan siapa yang berhak mendapatkan kemakrifatan kepadanya.
Bagaimana cara menempuh untuk supaya Allah memberikan kemarifatan kepada kita? Ya tempuh 3 hal tadi yang bisa kita upayakan. Yang pertama syariat, yang kedua tarekat, dan yang ketiga hakikat. Saya sampaikan tentang syariat. Apa itu syariat? Syariat contohnya ngopi. Yang namanya ngopi berarti kopinya ada. Simpan pakai di meja, kopi mana? Bisa dibuka. Kudu jelas, syariat kalau kudu nampak, syariat caranya. Kudu jelas, kudu nampak, sok soekeun kopi saset simpan hiji dirinya. Oh, itu negara syariat itu. Syariat teh kopina, plok katempo aya, gelasna plok aya, sendokna plok aya, cai panasna plok aya. Eta ngaranna syariat abi itu. Eta teh itu. Kopi, gelas, itu cai panas, mana sendokna. Sendokna, eta syariat ngaranna, da kudu ditempokeun ngaran syariat mah kudu jelas guna ngaranna syariat. Mana syariat nu lain contohna kipas, AC, lampu, listrik. Mana tarekatna? Tarekatna teh nyaeta lamun urang rek kopi, si kopi teh kudu diasupkeun kana jero gelas. Asupkeun kana jero gelas. Jadi Kudu digawean atuh. Lain diomongkeun pas dieu, lamun diomongkeun pas dieu teh digawekeun karena masih kene wilayah sare. Asupkeun beres. Asupkeun cai panasna na gelas. Set beres. Urang jadi masih sarengan urang mah ngomong ya. Kuduna asupkeun kocekeun tade ulah ngocekna ka kencan. 37. Tuh, bagai 27 kalau lainnya dari 154 kati maka kuliah kalau yang 5 cakul kemudian nah itu tarik hakikat katanya tentang kopi jadi cepet 16 nah itu nyambut kopi itu tarik yang hakikatnya dia pakai itu bisa dibahasakan hakikat mah bisa dibahasakan sebab bicara wilayah rasa. Contohnya kipas angin, kipasnya kalau disebutkan angin kipas syariat tarekatan naon dirubkeun tadi ya sirup hakikatna naon aya di anginna mana cik tapi ese dibuktikan masa ulang ngomong ayam tong ayam itu ayeuna AC aya AC tiis AC tiis AC-na tiis mana tiisna itu eta hakikat di syariat tarekat hakikat kudu disesuaikan jeung tempatna syariat wilayahna dina badan dina jasad tarekatna wilayah ruh aya ruh jismani ruh ruhani syariat ruh jismani hakikat syariat ruh jismani tarekat ruh nurani dina hakikatnya itu wilayah daripada ruhul sultani marifatna kursi tempatna wilayahnya wadahna syariat alamul mulki hati-hati alamul mulki syariat lalu naik di kana tarekatna malakut dina hakikatna jabarut marifatna nah itu ayeuna urang masukkeun dina bab ibadah berarti rujukanana rukun dina Islam rukun Islam ada ulah sila ibu-ibu di taman olahraga
Rukun Islam kayak siapa? Genep. Tarik di hal genep. Kudu balik deui nek haji. Wah, berarti itu dia mulutnya panas jadi pokok aja. Bukan teh, oh nggak suka suka orang bulan ya. Jadi beda kaliwatan desa itu. Karet. Islam kayak sabar waktunya. Hiji, dua, kilo, empat, Puasa. lima, Haji. haji. Karena orang sholat. Penting lah orang sholat paling. Dina rukun Islam sahadat, bab sahadat, ya bab sahadat. Syariatna, dina sahadat syariatna dua ka Allah jeung ka Rasul. Tarekatna bacakeun ku urang kumaha kalimat syahadat teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Jadi dina syahadat wae syariat aya tarekat aya. Hakikat dina syahadat naon tah? Allah dipika bogoh ku urang Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi urang teh ilahi anta maksudi. Nah, diucapkeun ku urang ilahi anta maksudi, syariat teh diucapkeun. Tarekat teh urang kudu zikir. Dina hakikat teh kunaon? Ayatna urang rasa sieun ka Allah. Naik diri syariat bab sholat kan rukun Islam ya dua wae lah tadi kabeh urang bisa nerapkeun syariat dina bab sholat, tarekat dina bab sholat, hakikat dina bab sholat. Jadi ngaranna sholat teh lain utiba urang tunggang tonggeng suksak pas itu belajar kudu ada referensi ilmu anu tos dipaparkeun ku Syekh Abdul Qadir. Bab sholat ieu kan tadi contoh ya nama ngopi aya sholat syariat teh sholat. Tarekatna naon dina bab sholat eta kan syariatna sholat. Tarekatna di bab dina bab sholat teh naon tarekatna? Rukun sholat. Rukun sholat aya sabaraha? Rukun sholat aya 17. Aya menyebutkeun 13. Diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Nah, rak-rakanana dina rukun sholat eta tarekat bab sholat. Tapi masih wilayah syariat. Bingung tuh kali cacat lelaunan cacatnya bari ngopi ya dia ada cek apa karena sadar ya itu fokus betul kita ada ya semua tuh sholat tarekatna naon iya disebutkan kurang dari soli Allah di salah kali takbiratul ihram Allah. Jadi diucapkan dalam puasa syariatna ditarekatkeun Allah dibaca Allah. Hakikatna mah di jero. Iya, itu. Jadi nu ngaran niat dina salat ketika usolli kudu hafal urang an-niyatu wa qasdu syai'in muqtaran bi fi'lihi. Segala sesuatu yang diucapkan sesuai dengan perbuatan. Ketika kita niat sholat maghrib, maka orang kudu sadar bahwa orang erek sholat maghrib. Nah, definisi khusus di kalau sahabat itu. Bah, ya ikhwan dan ron. Ayo usu, daun abang, maha.
kudu eling urang keur salat. Jadi dina palawan salat kudu sasaeulan teh ngalaksanakeun salat. Ngalamun. Begitu urang ngucapkeun dina lisan Allah. Eta diucapkeun teh tarekatna dipelanggakeun ku gerakan takbir hakikatan dihirupkeun jerona dageunana tarekat salat teh. Jadi benar-benar salat teh sesuai dengan kaidah dina aqidah tauhidna ka Allah Subhanahu wa taala. Jika macan bertarekat teh sia kumaha para bangsa rehan nawe dina tarekat lagi ngiluwe kana imam halus sakitu halus saya dan kumaha kondisikeun qalbu urang kondisikeun hate urang kondisikeun khusyuk dina salat urang Allah. Makanya ketika disebut iman kana yarjullah mengharap rahmat Allah dengan tarekat. Namun teu tarekat namun bisa sedang apa carana kumaha bisa berharap karena rahmat Allah. Benar kan? Tanpa dalam tarekat teh praktek aplikasi pelaksanaan dina syariat. Jika tadi gini syariat ya, syariat naon? Kopi. Jelas aya ya. Tarekatna naon? Itu diasup-asupkeun ka behan kelas. Dikocekeun ka karana ngopi geus diasupkeun kana di ngalewat kana tenggorokan langsung amis ayeuna asupkeun dina bab ibadah gitu mata kantos tarekat itu bersyariat ngaranna naon zindik lamun urang syariat teu kana tarekat fasih. Tapi karena eta teh bisa dipisahkeun sapaket. Ibarat aya oh hayang ngopi, tapi ngan aya cai panasna doang, ini ngopi lah. Waktu itu di apa kubur dia aya karasa hakikat mah karasa lagi di arah betul. Tapi lamun ngopi na sesuai itu begitu dihakikatkan gitu dinarasana kan jadi begini di ekspresi lagi saya kan atau dinamis suami nama itu saudara-saudara karena sekalinya iya rada ngajinya rada iya rada sanggih maka kudu manteng di jeroana manteng konsentrasi. Nah, konsentrasi doang disesuaikan dengan kapasitas ilmu teman-teman jerona liur sih ya. Tentang kali ini dong. Nah, kalau kita terus karena subuh guys, mau cara nanti dulu kurang lebih konsentrasi langsung. Saya sampai ini hasil daripada nama, hasil daripada diajar di maka cek Allah ini sholat kali dikri tujuan sholat jangan ingat ke aing yang ingat ke aku Allah. Sholat tarekat syariat beres. Hakikatnya di mana? Hakikatnya di mana kalau sholat tadi? Akim sholat kali dikri. Kada sholat beres sholat arek sholat ingat ke Allah. Begitu pembacaannya Allah benar tak nanti disebutkan tulisan teh dibenerkeun ka qauluna tadi teh disebutkeun kalimatna Allahu Akbar ditarekatkeun diangkat atau utama cet posisi takbir hakikatna tadi lho jadi begitu mengucapkan doa coba benar kata Allah mengagungna lain ini lamun Allahu Akbar tapi yana paruh
Ingat teh urang kana umpamana angsuran motor. Nah, eta talupana. Kalau kana pemajikan geus nuwal di imah geus muting jabat ready Iya gitu, ibu kali aing. Bisa buku man wik Nah, kali teh sakitu tah. Insyaallah. Urang sederhana geureunya. Sabab kelas urang masih kena dirinya posisinya gitu. Terus begitu baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syariatna naon lapat bismillah. Syariatna naon diucapkeun eta lapat bismillah teh. Hakikatna naon arahkeun eta lapat ka mana maksudna? Bismillahirrahmanirrahim. Kasaharan. Nah, secara ketukan di jero urang tah mata pamasalah mah sakali ngucap lah geus teh kahitu urang ketukan di jero na urang mah sakali lah hiji eta ge leuweung mun pas setengah ya bener teh aya mah lain ngomongkeun maneh aing gitu benar so urang keur mikir ya betul aya syariat dina tarekat aya syariat dina hakikat. Dina tarekat ge kitu aya syariat dina tarekat, aya hakikat dina tarekat. Jadi teu bisa dipisahkeun eta mah. Jadi tong mentang-mentang aya geus tarekat ieu aya geus syariat deui wah. Baliut. Pangujur jeung pangujur ya Pak ya, paham gak Pak ya? Salah ya. Karena Pak ya kemarin masih kecempat ya. Pak kemarin belum bingung dia jadi. Ya launan ya di dia. Launan gitu. Ya. Jadi di dalam tarekat juga ada syariat, di dalam tarekat ada hakikat. Dina hakikat ge sarua. Urang asa geus pang hakikat da ieu teh pada posisinya dina syariat ge. Mana hakikatna syariatna? Iya teh masih kena syariat dina hakikat. Dan nu ngaran hakikat mah geus teu kudu kieu, geus teu kudu ucapkeun yang numpang naon geus. Oh ieu itu. Jadi ka kieu jeung kitu teh kan. Jadi geus diucapkan. Jadi geus teu dilafazkeun ku kalimat la ilaha illallah, geus kudu diingetan, dipepelingan ieu teh jero kalbu. Tapi konek gitu. Kadi teh. Tahu konekna eta hakikat dina jero hakikat. Tapi lagi masih kena teuing, masih kena pikiran di jalan teh. Di sisi lirahna teh masih dah. Illallah. Aya tah hakikat di jalan, tapi masih kena di aya syariat. Tadi teh. Jangan konek. Ya, gitu. Sinyalnya masih kena jauh. Jadi tong nepikeun ka urang merasa asain konek hakikat. Padahal kita syariat kene. Memang manehna hakikatnya benar-benar rasa mah tapi posisinya masih kena syariat. Lepas we di jerona, lepas we di sana yakin tah pokokna belum. Kalau mana? Ya pas. Hadir kira-kira. Jadi itu masa pandegna jeung guru, masa pandegna jeung masa pangkawin. Baru masa sapang geus we. Guru los. Gitu. Guru fana, guru ngaleungit, guru mazero, bukan mengecilkan atau menghilangkan kemampuan dalam diri, beda ya, tapi beda ya saya. Memposisikan hakikatnya kita benar-benar tiada. Hadratus saya guru agung pemerintah agama. Ya, beliau pernah memberikan pengajaran. Pengetahuan saya dapat informasi dari salah satu binaannya. Coba sih, beli jero itu bisa kene di rumah ini. Beli jero lah, kudu dilepaskan, kudu dilepaskan. Setelah disebut la ilaha illallah, beli jero lagi bisa. Jadi bisa berarti sana nama. Karena kadang-kadang saya tadi pikir diajar sedikit saya isi mudah dengan kalimatnya lebih dawang asal kan diuji lagi buku guru dan sok dari jero pai
leungiteun beliau. Ieu na teh salah dieueuh teuing. Tok. Geus, kumaha? Geus, sesuai we leungit jeung bener leungit jadi goplak. Kelas orang. Kayaknya sampai lima, ulah disebut, ulah dikalimat, ulah disebut, sok. Bisa, orang ngomong gini tapi bisa kan? Nah, itu, itu jangan malapatkan lain lain, padahal orang menanggung materi lain itu lain lain. Tuh apa? Jadi guru gigi, mata pernah jadi mata. Oh, ini hakikat kan ieu, saja penghakikatan. Begitu bagaimana? Jadi antara syariat, hakikat latih. Gimana cara melatihnya? Kita balik lagi ke Allah. Ketika kita menerima tauhid ini, ada dua tuh. Zikir jahat, la ilaha illallah, itu syariat. Tarekat, tina tarekat dalam zikir jahat mana? La harus dapat tuh 3 latoib tadi. Akhlak, nafsi, kolak, ilaha illallah, itu tarekat, tina tarekat dalam zikir. Paham tuh? Paham gak? Syariatna la ilaha illallah. Tarekat dengan tarekat berpikir 7 latoib. Tepatkan titik latoibnya ketika mengucapkan kalimat la ilaha. Tarekat dengan tarekat berpikir. Mana hakikatnya di dalam berzikir? Jangan la ilaha illallah. Kita mengucapkan la, makanya harus benar-benar dirasakan tiap-tiap waktu itu, maksudnya itu. Nanti tiap-tiap waktu yang 1, 2, 3 dia akan terisi. Jadi kalau ngisi latifah itu sebenarnya bukan harus ditakin 7 latifah, dilatih. Kalau gue takin 7 latifah tapi itu dilatih, akan mau ngisi. Nah, karena dia tarekat artinya naon sih? Tarekat artinya naon? Tarekat artinya naon? Praktek digawe pekerjaan. Ini kita jadul lah, takin ini mana? Tapi wali kalimat jadi amat. Sarua we mana boga jas hujan dina jero begitu hujan teh terus tadi pake. Ayo dilawak teh datang ka imam mulia. Anjing. Cek indung budak teh atuh cenah. Pan dipake ini hujan dari bawah. Di mana? Di dalam motor. Di mana? Nah, tunjuk. Dipake itu. Oh, tarekat. Kita mau penyakit nadi, izin. Lu make jas hujan deh masih kene ayam masuk uci. Anu dia ajar dikira dia masih ayam, ini nanu gitu, konon. Harus dan guru bagi tarekat. Dia ngaji bab tarekat, tapi muludan orang. Tadi muludan dulu ada. Dia nabi teh kieu, rasul teh kieu, tugas teh ieu, tujuan awal teh kieu, kalimat teh bisa kieu, teh menang kieu. Cuma aplikasi dengan tarekat itu. Ternyata masalah syariat tarekat hakikatna dan makrifat urusan Allah. Lamun urang geus sampai dinya hanya ngetilu tadi. Da Allah ini pasti bakal ngikut kawin teh geudeuh ieu tiap-tiap marifat. Nah, copot. Urang boga budak terlengkah halus apa halus. Diajar leumpang. 1, 2 kata ruku dan 1, 2 kata ruku jangan gara-gara naon budak urang bapana erek-erek tuwe. Dikir tuwe teh urang-urang teh dieu teh udah kata ruku terus bila ada urang aya karunya teh jadi budak. Aya karunya teh. Namun urang karunya mah jadi budak teh urang kumaha? Urangnya peureun dia karunya geuleuhnya.
atau tidak budak. Nah Allah lebih itu hamba mata nutus Rasul teh kali ieu maulid dia. Tapi maulidna dina manaki. Lamun maulidna mung beda ieu urang kena. Ieu. Gitu. Tapi versi tasawuf gitu. Maka alhamdulillah beda. Gitu. Cepat tuh tadi kieu karena ngaji teh siapa aya ngaji doang pakai orang mikir kayak lu tak mikir 17 kata kaima sare Siapa? Hujan gerak. Hujan dihanapun. Yo kalau pakai kemudian nyalakan saha? Hujan nyalakan. kurang berumumnya. Guys, kita welanya mudah-mudahan manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa dawah istiqomah melaksanakan ibadah yang dibimbing oleh pemasang. Doakan saya saya diberikan kesehatan, diberikan keutamaan, diberikan keilmuan dan amalan yang diajarkan oleh pengasah supaya kita sama-sama semua bisa mendapatkan ridho Allah, rahmat dari Allah, rahmat dari pengasah Abah Anom, Abah doang disebutkan Abah Anom, Syekh Ahmad, Syekh Bapak dan Ibrahim, Insya Allah Barakallahu. Sebab kayak abah-abah anu juga senter pelan ya mulai ya nyebutkan surya raya kudu make tasik malah ya karena aya nyebutkan surya raya tapi kaliwat kaliwat ya surya raya nya hiburan center kelas milenium tambahin nama bilang mantap khairul fatihin Rabbana menjalani walau bentak menjadi Rabbana nabi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa asyhadu kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan disampaikan kepada manfaatnya dan bisa sama-sama kita ya ya Allah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabi Salim taslim Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala Allah